Halo, perkenalkan saya Meyesi Simanjuntak, NIM 03 2019 019, Prodi Nurse 2A. Saya dari mahasiswa keperawatan Stike Santa Elizabeth Medan. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai hambatan dalam komunikasi terapeutik. Nah, sebelum saya menampilkan video mengenai hambatan komunikasi terapeutik, ada baiknya saya sedikit menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Nah, dalam hambatan komunikasi terapeutik ini ada 5 ya. Yang pertama itu ada resisten, transference, kontra transference, pelanggaran batas, dan pemberi hadiah. Di mana resisten merupakan upaya klien untuk tetap tidak mengakui penyebab kecemasan dalam dirinya. Contohnya itu seperti pesimis, berperilaku tidak wajar, menolak untuk berubah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya perawat Mehesti. Di sini saya yang akan merawat Ibu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Niken Adistri? Ya, Suster. Baiklah, Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Ya, begini-begini saja, Suster. Saya merasa nggak ada perubahan gitu, Suster. Ibu jangan terlalu pesimis ya, Bu. Ibu itu harus yakin bahwa Ibu itu harus bisa sembuh. Ibu juga harus rutin mengkonsumsi obatnya ya, Bu. Tapi saya merasa kayak sia-sia semua gitu, Suster. Nggak ada yang berubah gitu. Ibu jangan berkata seperti itu ya, Bu. Kalau Ibu bisa lebih rajin minum obat, Ibu dapat sembuh dari penyakit Ibu. Ibu itu harus banyak berdoa juga ya, Bu. Baiklah, Suster. Terima kasih ya, Bu. Jika ada yang diperlukan lain, Ibu dapat memencet tombol bel di sebelah kanan ya, Bu. Ya, Suster. Terima permisi, Bu. Nah, kemudian ada transference. Transference ini merupakan perilaku tak sadar pasien terhadap perawat yang berhubungan dengan pengalaman masa lalunya. Nah, contohnya itu ada reaksi bermusuhan dan reaksi berketergantungan. Pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Mehesti. Di sini saya yang akan merawat Ibu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 sore. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya, Bu, apakah ini benar dengan Ibu Niken Adistri? Iya, benar, Suster. Oh, baiklah, Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Saya baik-baik saja, tapi saya nggak suka dirawat sama Suster. Muka Suster itu mirip banget sama orang yang saya benci. Loh, kan Bu, Ibu tidak seharusnya berperilaku seperti itu. Di sini saya merawat Ibu dengan tulus. Mungkin muka saya mirip dengan wajah yang Ibu benci, tapi sifat saya tidak sama seperti dia, Bu. Ya, tapi tetap saja, Suster. Saya melihat muka Suster, saya jadi kepikiran gitu sama masa lalu saya yang pokoknya saya nggak suka. Ibu, di sini Bu, saya benar-benar tulus ingin merawat Ibu. Walaupun muka saya mirip dengan teman yang Ibu benci, itu hanya kebetulan, Bu. Tapi di sini niat saya tulus, Bu, untuk merawat Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya sudahlah, saya bersedia. Baiklah, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, Suster. Nah, dan yang ketiga itu ada kontra transference. Kontra transference ini merupakan respon emosional perawat di mana perawat terpancing oleh sikap berlebihan. Contohnya love and caring, benci dan marah. Bu, Pagi, Suster. perkenalkan, saya perawat Mesti Simanjuntak yang akan merawat Ibu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 sore. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Suster. Baiklah, Bu, sebelumnya apakah ini dengan Ibu Niken Adistri? Ya, benar, Suster. Oh, baiklah, Bu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Saya merasa makin baik, Suster. Apalagi Suster baik sekali, peduli sekali dalam merawat saya. Oh, syukurlah, Bu. Kalau begitu saya turut senang karena keadaan Ibu sudah mulai membaik. Semoga saya juga dapat lebih peduli terhadap Ibu dan terhadap pasien lainnya ya, Bu. Ya, terima kasih, Suster. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya, Bu. Kemudian ada pelanggaran batas. Pelanggaran batas ini terjadi jika perawat melampaui batas hubungan. Nah, contohnya itu bisa seperti klien mengajak perawat untuk mengadakan makan sama bersama keluarga pasien. Nah, contohnya itu juga bisa mengenai klien yang memperkenalkan perawat dengan keluarga klien. Bu, Pagi, Suster. perkenalkan, saya perawat Meyesi Simanjuntak. Di sini saya yang akan merawat Ibu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 sore. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah, Bu, sebelumnya ini apakah benar dengan Ibu Niken Adistri? Iya, benar, Suster.
Oh, baiklah Bu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Apakah sudah membaik? Saya sudah merasa baik-baik saja. Oh, syukurlah Bu. Oh ya suster, kalau saya sudah sembuh, boleh tidak suster ikut saya untuk makan sama keluarga gitu? Oh, boleh kok Bu. Oh, kapan ya Bu? Waktunya nanti saya hubungi saja ya suster. Oh, terima kasih banyak ya Bu. Iya suster. Nah, yang kelima itu ada pemberi hadiah. Pemberi hadiah ini maksudnya supaya pemberi hadiah itu maksudnya seperti ini. Misalnya jika perawat ingin merawat klien, dia bisa saja memberikan hadiah kepada klien tersebut agar si klien bisa lebih semangat dalam menjalankan perawatannya, tetapi itu adalah merupakan hambatan dalam komunikasi terapeutik. Pagi suster. Perkenalkan, nama saya Perawat Mesis Simanjuntak. Di sini saya yang akan merawat Ibu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 sore. Apakah Ibu bersedia? Ya saya bersedia. Baiklah Bu. Sebelumnya apakah ini dengan Ibu Nikena Distrik? Ya benar suster. Baiklah Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Saya sudah merasa lebih baik hari ini suster. Wah, syukurlah ya Bu. Oh ya Bu, karena Ibu sudah merasa lebih baik dan merasa lebih sehat, saya punya hadiah kepada Ibu. Ini ya Bu, saya punya hadiah kepada Ibu. Ini bertujuan untuk agar Ibu bisa lebih rutin minum obat dan agar Ibu bisa lebih rajin menjaga kesehatan Ibu. Wah, terima kasih suster. Ya Bu, semoga Ibu selalu sehat selalu ya. Ya terima kasih suster. Ya Bu, saya permisi ya Bu. Ya suster. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan mengenai hambatan-hambatan komunikasi terapeutik. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk menonton video mengenai hambatan komunikasi terapeutik saya. Terima kasih.